Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ahmad Noval Official. Bersamaku Ahmad Noval. Nah, kali ini aku mau bukan buat sebuah tutorial ya. Di sini aku ingin sedikit bercerita tentang bagaimana sih pengalaman aku pertama kali masuk kampus atau masuk kuliah. Ya, Bun. Sorry ya guys, ada iklan. Jadi sebelum kita mulai videonya atau mulai ceritanya, terlebih dahulu aku mau nanya nih, kabar kalian bagaimana? Pada sehat kan? Dan kantong dompetnya sehat semua kan? Oke, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan kalau tidak suka silakan di dislike saja, begitu teman-teman. Oke, langsung ke topik pembahasan. Jadi gini ya teman-teman, mungkin sebagian orang awam atau orang non disabilitas bertanya, bagaimana ya seorang disabilitas, terutama tunanetra ya, seperti aku ini, menginjak ke sebuah perguruan tinggi atau berkuliah, bagaimana sih? Gitu. Pasnya banyak lah ya pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial ya, yang seperti itu. Di balik pertanyaan itu semua ya akan aku jawab lah ya. Jadi gini ya, sebenarnya antara disabilitas dan non disabilitas itu tidak ada perbedaan gitu guys, terutama dalam masalah pendidikan. Kenapa bisa demikian? Karena disabilitas ataupun non disabilitas itu semuanya sama gitu, sama-sama dia manusia dan sama-sama diciptakan cuman dalam kondisi dan bentuk kondisi yang berbeda gitu, yang dimana disabilitas itu ya bermacam ragam. Ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, atau yang gangguan mental, autis, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu menciptakan itu semua itu bukan tanpa alasan ya. Bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjalin hubungan antar sesama gitu. Terutama di masalah pendidikan itu tadi. Kembali lagi ke topik pendidikan ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu tidak membeda-bedakan antara disabilitas maupun non disabilitas. Contoh kayak aku nih. Aku ini seorang disabilitas tunanetra, namun aku mampu melebur atau berbaur kepada masyarakat yang notabene orang yang awas gitu. Tunanetra menyebutnya itu orang awas atau orang yang non disabilitas. Namun semua itu tidak dipermasalahkan, tidak apa ya? Tidak ada permasalahan gitu. Jadi semuanya enjoy aja. Mereka pun bisa berbaur, bercampur baur gitu. Perlu kalian tahu, baik disabilitas maupun non disabilitas, terutama disabilitas lah,
mereka itu bisa bercampur baur satu sama lain. Cuman mungkin dari segi pendidikan medianya beda gitu. Kayak contoh aku nih. Aku merupakan disabilitas tunanetra, tetapi pada saat perkuliahan media yang aku pakai bukanlah media kayak kertas, proyektor dan lain sebagainya, melainkan apa? Sebuah laptop ataupun komputer ataupun netbook gitu. Dan laptop, netbook ataupun komputer itu sama kayak komputer kalian yang pengoperasiannya. Cuman kalau komputer disabilitas tunanetra, cara mengoperasikannya menggunakan pembaca layar gitu. Dan saya tidak akan menjelaskan tentang apa jenis pembaca layarnya. Namun yang pasti aku hanya menjelaskan mengenai bagaimana disabilitas itu bisa berkuliah. Oke, lanjut ya. Kembali lagi. Bagaimana cara disabilitas netra itu mengenal kampus gitu ketika masuk? Nah, pasti kalian yang non tunanetra atau non disabilitas bertanya-tanya kan ya tentang semua itu. Jadi gini guys, ya, ketika kita ingin mendaftar kuliah atau mau mendaftar untuk masuk jurusan di perkuliahan mana aja lah, kita harus berbaur dulu ke dalam kampus atau universitasnya yang ingin kita masuki gitu. Jadi terutama tunanetra ya harus mengenal terlebih dahulu seluk-beluk kampus dan ruangan-ruangan di setiap ruangannya bagian kampus. Jadi kita itu harus orientasi mobilitas, mengenal lingkungan sekitar kampus. Nah, tentunya hal itu ya harus wajib dilakukan karena apa? Karena itu bakal berdampak positif untuk kita ke depannya gitu sebagai disabilitas netra. Kenapa demikian? Karena apa? Ketika kita berlaku demikian, tentunya kita tidak sepenuhnya bergantung kepada orang lain gitu untuk menuntun langkah-langkah kita dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi kita bisa mengeksplorernya sendiri gitu, mengeksplorasi sendiri lingkungan kampus itu. Jadi nggak ada alasannya dan tidak ada ceritanya seorang tunanetra itu kuliah bergantung terus-menerus terhadap non disabilitas atau orang disabilitas gitu. Karena kalau kita bergantung demikian, maka dampak negatif akan terjadi pada kita selaku disabilitas. Dampak negatifnya apa? Kita tidak bisa mandiri. Terus kita selalu mengandalkan orang setiap saat. Nah, itu tidak dapat dibenarkan seperti itu. Makanya sekali lagi saya tekankan pada kalian yang mungkin bertanya-tanya, khususnya non disabilitas ya. Intinya seorang disabilitas mampu menginjakkan kakinya atau menginjakkan diri ke perguruan tinggi gitu. Karena disabilitas maupun non disabilitas itu semuanya sama. Mereka sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Gitu.
Jadi tidak ada alasan untuk kita membeda-bedakan satu sama lain gitu teman-teman. Apalagi dalam permasalahan pendidikan, baik itu pendidikan sekolah, perguruan tinggi, dan banyak hal lah di luar itu semua. Jadi bagi kalian yang bertanya-tanya atau menambahkan cerita aku ini, dan maksudnya berkomentar, silakan tulis di kolom komentar ya. Namun perlu ditekankan, sampaikan komentar itu dengan untuk tujuan yang baik gitu. Tidak ada unsur-unsur menjatuhkan atau membuli atau bagaimana gitu. Mungkin sekian cerita singkat dari aku, dan jika kalian suka silakan tekan like, jika tidak suka silakan di dislike dan di share ke medsos kalian semua. Oke, sekian dari aku, dan kembali ke video selanjutnya nanti. Oke, bye bye.